merupakan pusat oleh-oleh yang ada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Dan yang kami proses menjadi kopi bubuk itu yang juga belum menghasilkan tanaman, belum menghasilkan, tapi dia karena menghasilkan cabang. Kita secara kan di tempat pengolahan kopi karena nanti bisa melihat bagaimana cara proses kopi dan kakao itu sampai menjadi produk jadi makanan. Dan semuanya di sini tersedia di outlet kita, termasuk alat-alat mesinnya juga sudah buatan kita semua. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Fahmi Barok Asmorokondi. Saat ini saya sudah berada di Pusat Penelitian Kopi dan Coklat Indonesia. Jadi nanti di sini kita akan mencoba menelisik, mencari tahu apa saja yang ada di Pusat Penelitian Kopi dan Coklat ini. Oke guys, jadi saat ini saya sudah berada di Puslit, Pusat Penelitian, untuk mempelajari segala macam yang berhubungan tentang kopi dan coklat. Teman-teman, ketika kita memasuki pusat penelitian, nanti kita akan dijamu oleh kereta yang memang ini keretanya sangat unik. Kenapa? Karena seluruhnya itu ramah lingkungan, terbuat dari kayu. Oke guys, jadi perlu kita ketahui bahwasanya sebelum kita melaksanakan kegiatan di pusat penelitian ini, kita harus registrasi di kantor pusat pelayanan dan informasi yang ada di Puslit ini.
Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus di pusat penelitian ini. Ibu namanya siapa? Bu Susi. Iya Bu, jadi saya mau tanya mengenai kalau misalnya saya orang awam atau orang instansi pendidikan seperti SMP, SMA gitu, kalau ingin melakukan kegiatan di pusat penelitian kakao ini gimana Bu prosedurnya Bu? Kegiatannya yang pastinya gimana Mas? Yang kita ada pelatihan juga, kita di sini kebetulan ada di wisata edukasi. Jadi nanti pengunjung biasanya kita arahkan dulu ya. Jadi kita intinya kita bersenang-senang tapi mendapatkan ilmu tentang tanaman kopi dan kakao. Nah prosesnya nanti kita ada pembayaran tiket, adminnya seperti itu, kita ajak keliling pakai naik kereta kayu itu, baru kita tunjukkan di sana ada tanaman kopi dan kakao. Nah fasilitas untuk wisata edukasinya di sana ada kolam renang, tempat bermain anak-anak, ada penangkar rusa, juga ada pelayan kopinya. Oh gitu. Tetapi untuk sementara ini karena kita masih masa pandemi ya Mas ya, jadi tidak diperbolehkan ada wisata air. Oh gitu. Nah, kalau prosedur registrasinya Bu, apakah kita harus ada syarat-syarat tertentu seperti identitas, kartu identitas enggak, hanya kita beli tiket di sini, pembayarannya di sini, baru kita ajak keliling, dan setelah keliling kebun atau keliling di sana nanti biasanya kita arahkan di tempat pengolahan kopi sama kakao. Jadi nanti bisa melihat bagaimana cara proses kopi dan kakao itu sampai menjadi produk jadi makanan. Dan semuanya di sini tersedia di outlet kita, termasuk alat-alat mesinnya juga sudah buatan kita semua. Berarti memang kepentingannya itu untuk prosedur registrasinya cuma membeli tiket gitu aja ya Bu ya. Kalau harga tiketnya Bu per orang itu berapa? Orang 10.000 10.000. Keretanya, tiket masuknya 5.000. 5.000. Berarti total 15.000 itu kita sudah mendapatkan seluruh fasilitas. Fasilitasnya. Seperti itu. Oh, sekaligus mendapatkan ilmu itu tadi ya Bu. Iya. Yang terpenting ilmunya Mas. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Makasih ya Bu ya. Monggo. Kita akan berkeliling di wisata kopi dan kakao atau tempat kita bisa menyebutnya. Nanti Bapak dan Mas akan diperkenalkan seputaran tanaman kopi di kebun dan tentang pengolahannya. Rumah Kopi Institut, betul ya? Rumah Kopi Institut Semarang. Baik, nanti akan ada pemandu yang akan menginformasikan seputaran tanaman kopi. Tapi tidak salahnya saya sampaikan juga di sebelah kanan kita, saya perkenalkan ini Bapak Ibu, ada tanaman kakao yang tentunya bijinya nanti akan kita manfaatkan, kita olah menjadi permen maupun minuman coklat. Ya, tanaman tersebut seperti kita lihat, nah di atas ada kelapa serta lamporo, jadi sifatnya tidak bisa menerima sinar matahari secara langsung. Seperti itu nanti juga akan disampaikan oleh Pak Budiman mengenai tanaman kopi. Jadi pada prinsipnya untuk merawat kopi kakao itu tidak jauh berbeda, tapi Oke guys, jadi saat ini saya sudah berada di kebun kopi bersama teman-teman Rumah Kopi Institut dari Lamongan. Jadi nanti kita akan dipandu oleh bapaknya mengenai pengenalan kopi-kopi yang ada di pusat penelitian kopi dan coklat ini. Di sini, ya perkenalkan ini adalah percontohan tanaman kopi super. Jadi bisa dilihat di informasi di papan tersebut. Tahun tanamnya sekitar Januari 2013. Ada perbedaan di gambar itu antara A dan B. Jadi apa yang membedakan dari kopi ini nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Budiman. Beliau sudah ada di sebelah kanan saya. Nanti kami persilakan mas-masnya untuk bertanya seputaran tanaman kopi di kebun. Kalau untuk pengolahannya kita nanti lanjut ke pabrik. Setelah itu nanti Isoma bisa lebih mendalami tentang kaper atau kaping pada kopi, cita rasa pada kopi.
Untuk Pak Budiman kami persilakan. Terima kasih Bapak Burkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang rombongan dari Rumah Kopi Institut Lamongan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Sekarang kita berada di kebun develop kopi super di Kaliwining. Perlu diketahui sebagai pengantar, meskipun mas-mas ini basicnya kan barista ya. Kalau saya pernah dengar barista itu kan biasanya dia seputar mengenai pengolahan kopi ya, atau pasca panen ya, bagaimana kita menyajikan kopi yang bagus, menghasilkan cita rasa yang baik, atau di Robusta itu namanya fine Robusta, kalau di Arabica itu kopi specialty ya. Namun tidak ada salahnya untuk mas-mas kalian sedikit bisa mengenal sebelum kita menyuguhkan kopi yang baik, fisik tanamannya itu seperti apa sih. Sekarang kan sudah kita berada di tengah kebun kopi Robusta super. Oke, itu sebagai pengantar. Di pagi hari ini kita buat suasana santai ya, santai dan serius, artinya mari kita berdiskusi bersama. Jadi mungkin dari mas-mas kalau pernah mendengar atau pernah mengikuti pelatihan terkait teknik budidaya kopi, anggap sebagai refresh ya, sebagai penyegaran. Namun kalau ada satu metode atau cara yang baru, anggap ini sebagai tambahan ilmu untuk kita semuanya. Rombongan dari Rumah Kopi Institut perlu kita sampaikan bahwa kopi itu kan ada berbagai jenis. Ada namanya satu kopi Robusta. Oke guys, saat ini saya sudah berada di pusat produksi kopi dan kakao di Puslip. Jadi nanti kita akan mendampingi mahasiswa Institut Rumah Kopi untuk melihat-lihat dan studi mengenai produksi kopi dan kakao ini. Jadi untuk proses pengolahan coklat itu awalnya kami proses di sini teman-teman ya. Jadi di depan teman-teman ini ada alat namanya pot breaker. Itu fungsinya untuk memisahkan antara kulit buah dan biji kakao. Selain untuk kompos, kulit buah kakao ini kami proses menjadi bahan baku sabun cair. Sama kayak ini Mama Lemon kayak gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kami keringkan teman-teman ya. Jadi kami keringkan di sini. Nah, jadi alat ini punya kapasitas sekitar 4 ton dengan waktu 40 jam. Jadi bisa mengeringkan biji kopi dan kakao ya, dengan kapasitas 4 ton dengan waktu 40 jam teman-teman. Jadi untuk biji kopi dan kakao, jadi kami keringkan sesuai yang kadar air yang sudah ditentukan. Jadi untuk biji kakao itu sampai kadar air 7%, yang untuk kopi itu sampai 12%. Jadi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi untuk pengolahan kopi atau panen kopi itu yang dipanen itu kopi yang cherry, kopi yang merah. Yang penting untuk pengolahan kopi itu panen awal itu harus merah, buah cherry. Jangan yang hijau yang kuning yang diambil. Nah iya, jadi nanti rasanya agak maksimal.
sekarang di hulu dulu. Oke? Ada yang tanyakan? Kalau ada kita lanjut ke alatnya. Oke, lanjut, ayo. Alat sortasi ya. Nah, jadi kami kupas tanduknya, itu kami ses di sini teman-teman ya. Dan alat ini juga buatan sini. Jadi ini untuk membedakan ukuran. Ada L, S, M ya, gitu. Jadi ada D1, D2 dan D3. Tujuannya tadi supaya untuk mempermudah roastingnya ya. Nah, jadi kalau besar kecil dicampur nanti hasilnya ada maksimal. Jadi ada yang kosong, ada yang Itu kotak. dari segi rasa. Jadi segi rasa juga rusak mas kalau udah di size, karena yang bagus akan dirusak dengan yang gosong tadi. Belang-belang gitu ya. Nah setelah di grade baru disortasi. Nah sini duduk kita sortasi. Jadi yang biji hitam, biji berlubang kita pisah. Gitu. Dan yang kami proses menjadi kopi bubuk itu kopi yang benar-benar bagus. Kenapa harus dipisah? Sebelum proses menjadi makanan coklat, itu proses awal itu kami roasting dulu sampai ya, teman-teman tahu roasting dulu apa. Nah, jadi di roasting dulu dengan suhu 110 dan waktunya 20 menit teman-teman ya. Jadi kalau roasting biji kakao ini bisa patokan suhu dan waktu teman-teman. Gimana? Ya. Nah, jadi di sini sebagian diproses untuk white coklat, permen putih ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di dalam sudah menjadi produk. Jadi bisa kami jual. Jadi di sini kami jual masih murni untuk coklat. Ada yang sudah pengumuman. Teman-teman ya. Nah, jadi setelah diayak tadi, nah jadi kami packing di sini. Jadi kami packing. Ada yang kami jual murni, ada yang sudah pengumuman teman-teman ya. Jadi yang satu kotak-kotak ini sudah adanya cuma di oven depan aja. Oke, lanjut ke kopi. Cukup ambil. Ini gambar. Oke. Jadi itu khusus buat orang yang kopi robusta.
Jadi teman-teman, ini merupakan pusat oleh-oleh yang ada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Jadi seluruh proses produksi yang sudah kita lewati tadi, mulai dari proses produksi kopi, proses produksi kakao, itu semuanya produknya itu dijual di sini. Jadi kita bisa membelinya di pusat oleh-oleh ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini merupakan produk olahan kakao yang ada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ini. Jadi ini coklatnya itu asli, dipanen dari sini, diproduksi di sini, dan sekarang dijual dengan merek Vico. Oke, jadi kali ini kita sudah berada di sebuah tempat di mana nanti kita akan melakukan pelatihan cupping untuk mahasiswa Institut Rumah Kopi Indonesia. Masnya dari Garut, Riki. Garut mana? Jawa Barat. Dari Medan? Medan mana? Pematang Siantar. Oh, Pematang Siantar. Itu jenenge Medan kering. Pematang Siantar itu penghasil kopi Arabica yang sangat bagus. Ya, saya pernah ke Borobudur. Kopi Sumatera Utara varietasnya adalah apa? Sigara Ruta. Sigara Ruta. Penghasil kopi yang terbaik di Indonesia sejak Ruta. Toraja itu kopi Arabica yang hak patennya dimiliki oleh PT Towarko Jaya. Toraja Arabica Coffee. Di sana ada PT Towarko Jaya. Tahu ya? Oke. Monggo, yang lain. Monggo kita ketiga aja. Yuk, silakan cium. Mencium kopi namanya mencium fragrannya kopi. Nomor 1 Arabica Temanggung. Cium aja, cara nyiumnya di plastik. Baunya apa? Baunya seperti apa yang nomor 1? Pedes. Spicy. Good. Itu Arabica dari Temanggung. Nomor satu. Ini pernah juara ini. Ini nomor 3. Ini nomor 2. Wes. Sudah tadi. Yang Toraja sangat mirip dengan
panggung. Lungan. Di sini nggak akan dimarahin. Santai. Muncul dari sini. Pegang kumpul di tengah dulu. Nah. Barista ini kalau ada lomba barista kami juga sering mengadakan lomba barista. Itu satu mestinya bisa ya. Kalau yang dari Galil, Paris, Jawa Timur, Bali, lain terus itu nomor ini nomor 1 dan kita lebih mudah bakso hijau dulu. Oh ini bau bakso. Bakso kan gabungan antara bau daging, ada bau bawang merah, bawang putih. Kopi baunya apa? Bau kopi nggak boleh. Harus kopi baunya itu seperti ada buah. Nah gitu. Kalau ini nggak ada yang bau buah, ini biasa. Kalau apa namanya tempatnya bukan natural. Kalau natural itu bau buah. Ini prosesnya karena full wash, berarti ada spesiesnya. Ya toh? Ada pedesnya. Tapi tetap jadi pekerja yang nggak pintar tadi, jadi pengusaha kafe ini kafe banyak. Jadi nggak peka nggak apa-apa, yang penting kreatif buat usaha. Di sini juga gitu, teman-teman ini kita itu membuat warung kopi, kedai kopi ataupun apa namanya ya, yang dijual semuanya. Pokok berbagai kopi dijual. Kopi, bira. Oke guys, jadi itu tadi perjalanan kami mendampingi mahasiswa Institut Rumah Kopi Indonesia di pusat penelitian yang ada di Jember ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Terus dukung kami dengan cara subscribe channel LA Media Cipta. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, bye.